Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para satir, santri dan santriwati pesantren modern Nurul Hakim beserta rekan-rekan yang aktif mengikuti channel ini, di hari yang bahagia dan penuh dengan berkah ini kita kembali bertemu guna melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita insya Allah akan mengi'rab kalimat-kalimat yang ada pada bab nasbul fi'lil mudhari'. Bab nasbul fi'lil mudhari' ini ada di halaman 46. Seperti yang telah kita pelajari bahwa fi'il mudhari' itu dinasabkan apabila dilewati oleh huruf nasab. Apa saja huruf nasab itu? An, lan, idzan, kai. Fi'il mudhari' kalau tidak dilewati huruf nasab, tak dilewati huruf jazam, maka fi'il mudhari' itu tetap marfu'. Kali ini memang tidak kita pelajari lagi bagaimana fi'il mudhari itu bisa mansub karena dimasuki oleh huruf-huruf nasab. Karena kita sudah belajar, kali ini kita hanya mengi'rab kalimat-kalimat yang ada pada bab ini saja. Gunanya apa? Untuk memudahkan para santri, kawan-kawan yang ingin belajar nahwu dari dasar. Mudah-mudahan dapat kita pelajari dan dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke atas whiteboard. Nasbul fi'lil mudhari', yang menasabkan fi'il mudhari'. Apa saja yang menasabkan? An, lan, idzan, kai. Tapi dalam materi ini yang kita bahas adalah kita mengi'rab kalimat yang ada di atas whiteboard ini semua. Seluruhnya ada 12 kalimat. Uridu an uhsina sibahata, saya ingin membaguskan berenang. Uridu fi'il mudhari marfu'. Kenapa marfu'? Karena dia tidak dilewati oleh huruf yang menasabkan dan tak dilewati huruf yang menjazamkan. Huruf yang menasabkan itu an, lan, idzan, kai. Seluruhnya sudah ada di sini. Ini huruf an, ini huruf lan, ini huruf idzan, dan ini huruf kai. Kalau tak dilewati huruf nasabkan, tak dilewati huruf yang menjazamkan, lam, la, nahya, dan id, maka dia marfu. Tanda rafa'nya mana? Dhammah. Okay. Kemudian an ini adalah huruf nasab, harfu nasbin. Seperti yang saya bilang tadi bahwa huruf nasab ada 4. An, lan, idzan, kai. An harfu nasbin, dia mabni atas sukun. Nggak bisa berubah ini akhirannya, tetap an saja. Tidak pernah berubah satu kala menjadi ani atau anu, tidak. Lanjut, uhsina. Uhsina fi'il mudhari mansub. Kenapa mansub? Karena dilewati oleh an, dimasuki oleh huruf an. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah fathah. Lanjut, as-sibahata maf'ul bih. Kenapa dia maf'ul bih? Karena dia objek korban, dia yang dibaguskan. Mansub tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia adalah isim mufrad, kata benda tunggal. Kemudian lanjut nomor 2, arju an ya'tadilal jawu. Saya ingin cerah cuaca itu. Arju fi'il mudhari marfu'. Kenapa marfu'? Karena dia tidak dilewati oleh huruf yang menasabkan dan tak dilewati huruf yang menjazamkan. Dari mana kita tahu ini fi'il mudhari? Dari huruf pertamanya, huruf hamzah. Huruf hamzah ini adalah huruf mudhari. Huruf mudhari itu hamzah, ya, nun, dan ta. Marfu', tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya bukan dhammah zahirah dia. Nah, kenapa? Karena akhirannya huruf waw. Ini bukan tanda rafa'nya bukan dhammah zahirah, tapi dhammah muqaddarah 'alal waw. Nanti insyaallah kita belajar. Dhammah muqaddarah 'alal waw li istiqal, karena berat lidah orang Arab. Sebenarnya dulu asal ini arju, tapi karena berat maka disukunkanlah jadinya baris waw ini. Karena bertemu dua dhammah. Sebelumnya dhammah, huruf illah ini juga dhammah, maka huruf illahnya disukunkan. Huruf illah itu ada 3, alif, waw, dan ya. An huruf nasab mabni atas sukun. Dia menasabkan fi'il mudhari. Yang tadilah fi'il mudhari mansub. Kenapa? Karena dilewati an. Tanda nasabnya adalah fathah.
Al-jawu fa'il pelaku, marfu tanda rofaknya adalah dhammah. Kenapa dia pelaku? Karena dia yang mengerjakan cerah, dia pelaku cerahnya. Tanda rofaknya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad, kata benda tunggal. Kemudian yasurruni antazurona. Yasurru fi'il mudhari marfu. Kenapa dia marfu? Karena tidak dilewati huruf yang menasabkan atau tak dilewati huruf yang menjazamkan. Dari mana tahu kita ada fi'il mudhari? Karena ada huruf mudhari di awal, huruf ya. Huruf mudhari itu hamzah, ya, nun, ta. Kemudian tanda rafa'nya adalah dhammah. Nun ini adalah nunul wiqayah namanya. Nunul wiqayah ini nun yang menjaga antara ya dan huruf sebelumnya. Yang ini dia maf'ul bih, jadi objek. Akan menggembirakanku kalau kau mengunjungikan. Yang ini maf'ul bih, tapi untuk maf'ul bih yang berbentuk dhamir mungkin nanti kita jelaskan lebih detail di materi berikutnya. Maf'ul bih ya fi mahalli nasbin, ya. Kemudian an dia huruf nasab mabni atas sukun. Tazura ini fi'il mudhari mansub. Kenapa? Karena ada an, tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian na ini maf'ul bih juga dia tidak mansub tapi fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena dia dhamir, bentuk maf'ulnya dhamir, dia dhamir nahnu, mabni atas sukun. Akan menggembirakanku kalau kau mengunjungi kami. Lanjut, lan akziba, saya tidak akan berbohong. Lan huruf nasab mabni atas sukun. Akziba fi'il mudhari mansub karena masuk lan, tanda nasabnya adalah fathah. Mana fa'il? Fa'ilnya dhamir mustatir, yaitu ana. Kalau ha ini adalah huruf mudhari, ya. Dhamirnya dhamir mustatir, di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Lan yafuzal kaslanu, tidak akan menang orang pemalas. Lan ini huruf nasab, dia mabni atas sukun. Yafuza fi'il mudhari mansub karena lan, tanda nasabnya adalah fathah. Al-kaslanu fa'il, dia subjek pelaku, marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa dia dibilang fa'il? Karena dia terletak sesudah fi'il. Fa'ilah namanya itu subjek. Lan adribal qitta, lan huruf nasab, dia mabni atas sukun. Adriba fi'il mudhari mansub karena masuk lan, tanda nasabnya adalah fathah. Al-qitta maf'ul bih, dia objek dari kerja memukul. Saya tidak akan memukul kucing. Mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad. Lanjut nomor 7, idzan tuqima indana. Idzan ini huruf nasab mabni atas sukun. Tuqima fi'il mudhari mansub karena masuk idzan, tanda nasabnya adalah fathah. Indana ini zorob makan. Zorob makan menunjukkan tempat. Zorob itu ada dua, zorob zaman dan zorob makan. Kalau zorob zaman menunjukkan waktu, dan sobahan, masaan. Kalau ini zorob makan. Mansub, tanda nasabnya fathah dan dia mudhof. Kemudian ini menjadi mudhof ilaih, ya. Nanti insyaallah kita pelajari. Mudhof dan mudhof ilaih itu adalah kata majmu', dua kata digabung dan jadi bermakna satu arti jadinya. Oke. Kalau yang ini tadi dhamir muttasil, ya, kata ganti yang bersambung, dia dalam keadaan jar dan dia itu adalah mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Idzan tarbaha tijaratuka, kalau begitu beruntunglah perdaganganmu. Kalau ini tadi artinya kalau begitu kau akan tinggal bersama kami. Sebenarnya idzan ini adalah jawaban dari pernyataan seseorang. Maka inilah jawabannya. Ini untuk mempersingkat saja, langsung kita tulis idzannya dan kalimat selanjutnya. Idzan harfu nasbin, huruf nasab, dia mabni atas sukun. Tarbaha
fi'il mudhari mansub karena idzan, tanda nasabnya adalah fathah. Tijaratuka, tijaratu fa'il, subjek marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah dan dia menjadi mudhaf. Mudhaf itu kata majmu' seperti yang saya bilang tadi. Ka ini juga mudhaf ilaih sama dengan yang di atas ya. Tapi ini kan dhamir anta dia. Ini dhamir muttasil mabni atas fathah dalam keadaan jar dan dia mudhaf ilaih. Kalau begitu beruntunglah perdaganganmu. Ini juga jawaban dari pernyataan seseorang. Lanjutkan nomor 9. Idzan yafsudal hawa'u. Idzan huruf nasab mabni atas sukun. Yafsuda fi'il mudhari mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa dia fi'il mudhari? Dari mana kita tahu? Dari huruf pertamanya yaitu huruf ya, namanya harful mudhari'. Al hawa'u fa'il marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia pelaku dari rusak. Ji'tu kai ata'allama. Ji'tu ini fi'il madhi. Saya telah datang untuk belajar. Kalau di atas artinya jadi rusaklah hawa itu. Ini nomor 10. Saya datang untuk belajar. Ji'tu ini fi'il madhi mabni atas sukun, bukan lagi mabni atas fathah seperti yang kita tahu fi'il madhi itu mabni atas fathah, tapi karena dia bersambung dengan tak mutaharikah maka menjadi mabni atas sukun. Asal ji itu adalah ja'a. Awalnya dia mabni atas sukun. Fi'il madhi itu seluruhnya mabni atas fathah, tapi karena bersambung dengan tak mutaharikah yaitu dhamir ana, maka dia jadi mabni atas sukun. Kalau yang ini fa'il, dia tidak marfu dibilang, tapi fi mahalli raf'in karena dia ini i'rab mahalli. Fi mahalli raf'in fa'il, dhamir baris mabni ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Kai huruf nasab dia mabni atas sukun. Ata'allama fi'il mudhari mansub karena ada huruf nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Saya datang untuk belajar. Kharajtu fi'il madhi juga sama, dia mabni atas sukun. Asal kharajtu ini adalah kharaja. Kenapa dia mabni atas sukun? Karena bersambung dengan ta mutaharikah. Kalau bersambung dengan ta mutaharikah tidak lagi mabni atas fathah tapi mabni atas sukun. Kharajtu, kharajta, kharajti. Tunya fa'il ya. Dhamir baris mabni ala dhammi dalam keadaan rafa dan dia fa'il. Dan dia pelaku. Saya telah keluar, berarti aku itulah pelakunya. Kai huruf nasab mabni atas sukun. Atanazzaha fi'il mudhari mansub karena kai tanda nasabnya adalah fathah. Saya keluar untuk refreshing, untuk mencari udara segar. Ata'allamu kai akhdumal watana. Saya belajar untuk berbakti kepada tanah air. Ata'allamu fi'il mudhari. Dari mana kita tahu? Karena ada huruf mudhari'nya di awal, yaitu hamzah. Dia marfu, kenapa? Karena tak dilewati oleh huruf nasab, tak dilewati oleh huruf jazam. Ditajarrudihi an ahadin nawasibi awil jawazim. Tak ada huruf nasab yang ini an-lan idzan kai. Tak ada huruf jazam, lam, la, la, ya dan ya. Kai huruf nasab mabni atas sukun. Kemudian akhduma fi'il mudhari mansub karena kai, tanda nasabnya adalah fathah. Al-watana maf'ul bih objek mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad. Demikianlah materi kita pada hari yang berbahagia ini. Bagi kawan-kawan yang ingin menanyakan sesuatu hal tentang materi kita hari ini, bisa diisi di kolom komentar. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.